kalian tidak akan mendapatkan surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menginfakkan sebagian dari harta yang kau mencintainya. Maha mengetahui. Kemudian juga dalam surah Ali Imran ayat ke-92 atau awal dari juz yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan. Bahkan dalam para ulama tafsir mengartikan kebaikan albir di sini adalah al-jannah. Kalian tidak akan mendapatkan surga hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sehingga kalian menginfakkan sebagian dari harta yang kau mencintainya. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim, dan tidaklah apa yang kau dan apa-apa yang kau infakkan dari sesuatu itu, maka sesungguhnya Allah mengetahui terhadap apa yang diinfakkan. Maka saat itu ketika Abu Talhah Al-Ansari mendengar ayat ini turun kepada Nabi SAW, maka beliau segera mewakafkan kebun kurmanya yang ada di depan masjid Nabi. Jadi bagaimana semangat keislaman, ya, semangat sosial mereka, dan juga semangat keimanan yang dimiliki oleh para sahabat, yang mereka melihat ini adalah salah satu investasi yang tidak akan rugi. Kalau kita bertransaksi atau bermuamalah dengan manusia, mungkin banyak cerita orang-orang yang dirugikan. Banyak orang pengusaha ketika memulai usahanya atau ketika usaha ini berjalan, mereka akan mengalami seperti ditipu orang, ya, atau mungkin mengalami pasang surut, ya, dalam pemasaran. Tetapi ketika kita bertransaksi kepada Allah, maka niscaya Allah tidak akan mengelabui bisnis kita. Dan bisnis terhadap Allah itu salah satunya adalah dengan mewakafkan sebagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, yang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana pendapat atau pandangan ulama tentang wakaf uang ini? Ya, hukum wakaf uang telah lama menjadi perhatian para ahli hukum. Terutama di sini banyak sekali sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikkan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi. Kita tahu bahwa mazhab Hanafi ini mazhab yang begitu fleksibel, mempunyai fleksibilitas yang sangat luas dalam memahami makna transaksi atau muamalah. Bahkan mewakafkan artinya kepada kafir zimmi pun menurut Abu Hanifah itu pun boleh, karena ini sifatnya adalah sosial dan tidak memandang harus kepada kaum muslimin saja. Bahkan Imam Abu Hanifah ini berpendapat bahwa semua harta yang dihasilkan atau buah-buahan yang dikeluar dari bumi ini ada zakatnya sesuai keumuman. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Jadi infakkanlah apa yang kami rezekikan kepada kamu dan apa yang kami keluarkan dari bumi. Artinya seluruh hasil tanaman, buah-buahan, kalau itu sampai pada nisab menurut Imam Abu Hanifah, maka itu wajib untuk dizakatkan. Meskipun di dalam hadis artinya tidak akan kita jumpai bagaimana zakat ini berkaitan dengan barang-barang tertentu saja, tidak semua global. Seperti umpamanya yang jadi permasalahan di era kontemporer semacam ini, bagaimana padi atau beras ini akan mendapatkan zakat, artinya dia akan terkena zakat kalau sudah mencapai nisab. Ya, kurang lebih sekitar hampir di sini 600 kg, ya, kurang lebih 600 kg, maka ada zakatnya. Nah, sebagaimana orang petani sawah ini, ya, petani padi ini, mereka mengelolanya sudah habis banyak. Kemudian kalau petani tembakau bagaimana?
ya. Petani tembakau sekali mereka panen bisa ratusan juta bahkan sampai miliaran, dan mereka tidak mendapatkan zakat, ya. Dan ini tentu menjadi pandangan kita cukup apresiasi, dan kita berikan apresiasi yang juga tinggi kepada Al-Imam Abu Hanifah dalam berijtihad masalah muamalah ini. Dan di sini dijelaskan bahwa Imam Az-Zuhri yang wafat tahun 124 Hijriah berpendapat bahwa dinar dan dirham ini boleh diwakafkan. Dan saat itu beliau hidup di zaman Sayyiduna Umar bin Khattab pada kekhilafahan beliau, yaitu caranya dijadikan sebagai modal usaha kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Kemudian Syekh Wahbah Az-Zuhaili, seorang ulama besar dari Suriah, membolehkan wakaf uang, ya, dalam kitabnya Al-Fiqhu wa Adillatuhu, fikih dan dalil-dalilnya, yaitu dengan dasar al-istihsan bil urfi. Jadi al-istihsan bil urfi ini adalah menganggap baik suatu kebiasaan masyarakat karena memang kebiasaan itu baik dan tidak melanggar syariat, ada kemaslahatan di dalamnya. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fama ra'al muslimuna hasanan fa huwa 'indallahi hasan, wa ma ra'auhu sayyi'an fa huwa 'indallahi sayyi'." Jadi apa-apa saja yang dilihat atau menurut kaum muslimin ini adalah baik, maka itu di sisi Allah juga baik. Dan apa yang mereka lihat, apa yang mereka ujarkan, apa yang mereka keluarkan ide mereka, apa yang menurut mereka ini tidak baik, maka itu pun di sisi Allah juga tidak baik. Jadi menurut apa yang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin, kalau itu baik maka berarti itu baik di sisi Allah, maka kalau tidak baik maka di sisi Allah pun juga tidak baik. Maka ini yang dinamakan dengan al-istihsan. Kemudian jamaah sekalian rahimakumullah, menurut mazhab Hanafi, jadi uang ini harus dijadikan sebagai modal usaha dalam pengelolaan wakaf uang, baik itu dengan cara mudharabah, yaitu kemudian keuntungannya disedekahkan kepada pihak wakaf. Kemudian Ibnu Abidin, ya, mengemukakan, Ibnu Abidin ini juga ulama bermadhab Hanafi, bahwa menurut beliau wakaf uang ini yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, adalah kebiasaan yang berlaku juga di saat itu di wilayah Romawi. Sedangkan di negeri lain wakaf uang bukan merupakan kebiasaan. Karena itu Ibnu Abidin berpendapat bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah. Jadi ada sebagian ulama dalam satu mazhab pun juga tidak sepakat dengan mayoritas mazhab mereka. Kemudian mazhab Syafi'i, ya, berpendapat bahwa wakaf uang itu tidak boleh. Bisa kita buka dalam kitab Al-Majmu' karya Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Di situ beliau menurut mazhab Syafi'i wakaf uang karena itu tidak boleh, karena dinar dan dirham itu akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya. Ini menurut mazhab Syafi'i. Namun ada sebagian ulama juga yang bermazhab Syafi'i bahwa seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Mawardi, itu beliau mengatakan warawa Abu Thawr an Syafi'i jawaza waqfiha. Jadi Abu Thawr ini seorang ulama juga pernah meriwayatkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i bahwa menurut beliau itu boleh wakaf dengannya, yaitu nya ini kembali kepada wakaf dinar dan dirham. Jadi ada satu pendapat riwayat dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala tentang bolehnya wakaf uang, yaitu wakaf dengan dinar dan dirham, atau dengan istilah kita sekarang ini adalah wakaf uang. Meskipun yang populer di mazhab Syafi'i ini adalah tidak membolehkan wakaf uang. Kemudian menurut mazhab Hambali, terutama Ibnu Taimiyah dalam kitab beliau Majmu' Al-Fatawa, juga di situ dijelaskan tentang bolehnya wakaf uang. Tetapi Ibnu Qudamah, ya, dalam kitabnya Al-Mughni, ya, ada kitab di sini jadi referensi terbesar dalam mazhab Hambali, yaitu kitab yang bernama Al-Mughni karya dari Ibnu Qudamah. Itu menurut Ibnu Qudamah mazhab Hambali tidak membolehkan.
Tetapi pada ulama kontemporer,nya seperti Ibnu Taimiyah ya, itu membolehkan tentang transaksi dari wakaf uang. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, intinya kalau kita lihat ulama-ulama klasik memang banyak sekali yang tidak membolehkan wakaf uang. Meskipun ada juga sebagian dari mereka, artinya tidak sedikit dari mereka yang membolehkan wakaf uang ini. Bahkan sampai kepada kita, Indonesia ini termasuk negara yang cukup terlambat dalam mengatur perundang-undangan tentang wakaf uang. Jadi fatwa MUI tentang wakaf uang ini baru ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002. Jadi baru kemarin, ya kan? Kemudian ditetapkan dalam peraturan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Padahal negeri jiran Malaysia itu sudah jauh-jauh hari sudah memfatwakan wakaf uang. Kita baru tahun 2002. Jadi kita cukup terlambat, sehingga kebanyakan mayoritas Muslim di Indonesia ini orientasinya tentang wakaf itu adalah benda tidak bergerak, sehingga banyak mereka yang mengatakan, wah ada ini wakaf yang bergerak seperti uang ini, apakah boleh? Karena apa? Mereka masih berkutat kepada pendapat-pendapat klasik, dan pemerintah kita juga memang baru mengeluarkan fatwa di sini MUI juga pada tanggal 11 Mei 2002. Artinya kita termasuk sangat terlambat dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang wakaf uang ini kita ada kesimpulan yang ingin saya keluarkan di sini, bahwa wakaf uang ini atau wakaf dengan uang ini hukumnya adalah boleh, sesuai yang sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan juga dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 itu pemerintah kita sudah mengambil kebijakan tentang bolehnya berwakaf dengan benda bergerak seperti halnya uang, karena melihat ada kemaslahatan yang bisa diambil dari pengelolaan uang tersebut, yang nantinya bisa dijadikan sebagai modal usaha yang nantinya kelak kemanfaatannya bisa didistribusikan kepada pihak-pihak yang boleh menerima wakaf uang tersebut. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada, itulah sekilas mukadimah pengenalan kita tentang wakaf uang. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat pencerahan terhadap kita tentang apa sih sebenarnya wakaf uang ini, sehingga dengan apa yang kita punya, seberapa besar atau seberapa banyak yang kita punya uang kita, maka insya Allah bisa kita wakafkan, bisa kita sedekahkan untuk nantinya menjadi investasi bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Jangan ragu untuk berwakaf, jangan pernah bimbang untuk takut miskin karena menyedekahkan atau mewakafkan sebagian uang kita. Insya Allah Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik, dan tidak mungkin sedekah ini akan mengurangi harta kita, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah ini tidak akan pernah bisa mengurangi harta orang yang mensedekahkan. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.